Buat yang nggak punya kakak atau adik perempuan, atau nggak punya pasangan, belum punya istri, atau nggak punya temen deket cewek, kayaknya nggak perlu lanjutin lagi video ini. Karena ini sekarang gue mau ngebahas sebuah helm emang niche banget, terkhususkan banget untuk segmen perempuan. Ini dia GM Venus Hijab. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acunobi bareng gue Rezandi. Ya, kali ini gue bakal ngebahas sebuah helm yang baru dari GM. Ini kayak sebuah terobosan untuk pasar tertentu. Ini GM Venus Hijab, jadi sesuai dengan namanya ini diperuntukkan buat perempuan yang menggunakan hijab, gitu ya, menggunakan jilbab, kerudung dan lain-lain gitu. Jadi ngebahas soal produknya tersebut, gue ngelihat sebenarnya GM punya target yang sangat kecil, tapi melihat masalah-masalah tertentu di perempuan yang menggunakan hijab. Karena emang sesuai pengalaman gue sih ya, buat teman-teman ataupun saudara gue sendiri atau kakak sendiri juga, pakai helm tuh agak susah milihnya, susah dapetin treatment yang enak karena rata-rata helm itu nggak bisa pas banget buat fitment yang menggunakan hijab, terutama bagian belakang kepalanya atau bagian rambutnya yang dicepol di belakang gitu. Jadi itu jadi suatu masalah, dan kayaknya GM melihat masalah tersebut dan mempunyai solusi pakai GM Venus Hijab di sini gitu. Cuman gue belum tahu apakah bisa efisien atau optimal solusinya dari si GM ini. Cuman seenggaknya udah ada effort ke arah sana. Ntar kita bahas kira-kira bisa nggak sih helm ini nge-provide atau menjadikan solusi dari masalah tersebut buat perempuan yang menggunakan hijab. Jadi ini solusinya sebenarnya ada di shell dari si helm Venus Hijab di sini. Dia punya IPS yang emang terkesan long oval untuk si IPS-nya. Jadi dia bisa mengakomodir kepala buat perempuan yang menggunakan hijab di situ. Lalu ngomongin soal desainnya juga, ini simple banget, urban banget untuk desainnya. Dia rounded dan cukup kecil, atau malah terbilang kecil untuk shellnya. Jadi menyesuaikan dengan postur tubuh perempuan yang rata-rata di Indonesia itu cukup kecil, atau standarnya sekitar 150 sampai ke 165 cm lah. Kita ngomongin soal average-nya rata-rata segitu untuk postur tubuhnya, dan bahunya juga kecil untuk perempuan. Jadi helmnya pun di sini sizingnya atau shellnya terlihat sangat compact banget gitu untuk size-nya gitu, kecil banget. Lalu nggak banyak ke arah racing tentunya, karena emang perempuan tuh lebih suka yang imut-imut lucu-lucu seperti ini. Untuk ventilasinya dia ada 4 buah ventilasi, ada di bagian top air di sini dengan mekanisme di sliding. Di belakang juga ada untuk outletnya, mungkin di sini karena di bagian belakang mekanisme sliding juga, jadi bisa dibuka tutup untuk ventilasi di bagian belakangnya gitu. Lekukannya sih minimalis banget, tapi nggak terlalu rounded karena dikasih sedikit lekukan yang dinamis di bagian atas dan bagian sampingnya di sini gitu. Cuman tetap overall ini helmnya terlihat membulat gitu ya. Lalu soal bentuknya yang oval, nggak cuma di IPS, di bagian atasnya pun gue ngerasa ini emang lumayan panjang ke belakang untuk bentuk dari si shellnya gitu, untuk mengakomodir bentuk kepala perempuan yang menggunakan hijab, dan terutama ada bagian rambut di bagian belakang yang dicepol gitu ya di situ. Dan brandingannya ini simple, bagian depan ada GM, belakang juga ada GM, ada stiker di sini hijab helm, ditekankan lagi hijab helm gitu ya. Jadi kalau misalnya gue pakai helm ini mungkin agak aneh, karena gue juga udah sempet coba sebelum syuting ini gue coba dulu. Ntar gue jelasin juga bagian fitmentnya gitu seperti apa. Lalu untuk detail lainnya, mekanismenya di sini menggunakan ulir. Jadi simpel. Lalu ada juga trim untuk visor di sini, ada karetnya untuk detail-detailnya, dan bagian cheek padnya di sini ini tipikal urban helmet. Jadi cheek padnya terekspos di sini dan menyatu dengan ke chin strap di bagian luar, chin strap buat ngunci si paddingnya gitu. Dan untuk shell materialnya ini menggunakan thermopolymer, jadi shellnya
cukup solid untuk bahan menggunakan thermopolymer ataupun sama dengan turunan dari thermoplastik lah gitu, varian thermoplastik. Oke, dan kelebihan lainnya ini tuh helmnya ringan banget, 900 gram aja, di bawah 1 kilo. Jadi ini kalau perempuan pakai helm ini nggak akan ngeluh helmnya berat, karena yang dicari perempuan itu pertama helmnya longgar biar leluasa, yang kedua tuh ringan kalau berat kamu pakai gitu. Dia nggak peduli fitmentnya fit ngepres banget tuh atau seperti apa, yang penting helmnya ringan. Itu rata-rata yang dicari sama perempuan untuk keseharian gitu ya. Terlepas soal kenyamanannya seperti apa yang seharusnya rata-rata di entusias helm, cuma untuk perempuan ya sebatas itu umumnya, hanya mencari yang ringan dan juga sedikit longgar gitu ya, nggak ngepres banget. Oke, lalu untuk varian warnanya ini ada 9 varian warna dari si GM ini, GM Venus Hijab. Jadi ya buat perempuan sih rata-rata pengen varian warna yang menyesuaikan senada dengan motornya, dengan hijabnya, dengan stylenya, fashionnya. Jadi ada 9 warna pilihan untuk GM Venus Hijab di sini gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk eksteriornya. Jadi intinya nih helm simple banget, minimalis, rounded, dan cocok dengan segmen perempuan gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang punya pasangan atau punya partner cewek gitu ya dalam hal apapun, mungkin bisa ngasih helm ini sih sebenarnya. Kayak ini salah satu terobosan buat teman-teman perempuan yang berhijab, ataupun di sini ada yang nonton perempuan, karena tapi kalau berdasarkan traffic yang gue punya atau berdasarkan data yang gue punya dari YouTube Ajonobi, cuma 1% perempuan yang nonton Ajonobi. Tapi mungkin kalian bisa merekomendasikan ke teman-teman cewek kalian gitu helm ini, GM Venus Hijab. Oke, kita lanjut ke bagian interior. Di interior ini menggunakan sistem penguncian Micromatic Retention System yang sesuai dengan helmnya, dan bagusnya dia tidak menggunakan yang buckle biasa, tapi ini sudah Micromatic, jadi lebih sistem pengunciannya, dan bahannya belum yang bagus banget, belum yang tercertified sampai ke ECE, cuman ini sangat cukup untuk helm Venus Hijab dengan spesifikasinya gitu. Ini udah banget gitu. Dan ini padding-paddingnya bisa dilepas semua, bagian cheek pad dan juga bagian si crown pad, karena ada 2 konfigurasi padding di sini. Ntar kita coba buka dulu paddingnya biar bisa kita lihat IPS-nya segede apa sih. Untuk perempuan yang menggunakan hijab harusnya sangat luas untuk si cheek pad-nya atau IPS-nya. Oke, udah kebuka, IPS-nya warna putih. Ini emang kelihatannya luas banget IPS-nya. Bagian belakangnya lebih ada yang menjorok ke dalam gitu ya di bagian belakang. Jadi ini bentuknya kayak long oval. Ventilasinya ada 6 buah. Lubang ventilasinya tidak bisa dinilai lebih jauh lagi, karena ini emang sudah seperti itu yang di-provide bentuk IPS-nya sebenarnya gitu. Bentuk dari IPS-nya yang emang untuk mensupport teman-teman perempuan yang menggunakan hijab di sini gitu. Dan ini paddingnya, padding bagian pipi tadi yang cheek pad bisa dilepas. Ini bagian luarnya menggunakan kulit sintetis bagian luarnya. Jadi ya udah, emang fungsinya value-nya di IPS-nya sih sebenarnya gitu, bentuk dari isi IPS-nya gitu. Nah secara quality, kalau misalnya gue ngelihat belum ini tuh dengan harga Rp250.000, karena ini emang terjangkau banget untuk harga helmnya, yang bisa di-provide yang seperti ini gitu. Bukan yang sampai top notch banget kayak kita pakai GV Orbit mungkin ya, untuk sekelas seperti ini bentukannya atau karakternya, walaupun GV Orbit bukan untuk yang Venus Hijab, cuman ini sudah sangat cukup dengan harga Rp250.000 gitu. Tidak detail-detailnya rapi gitu, shell-nya perawatan ekstranya mungkin harus di bagian IPS biar nggak ngegeser-geser, nggak ngelepas si lemnya. Itu yang harus diperhatikan penggunaan dalam jangka waktu yang lama untuk bentuk helm seperti ini dengan range harga yang sangat terjangkau. Ini ini sih, jadi itulah value-nya soal si IPS-nya. Dan untuk paddingnya, ini helmnya size M, jadi paddingnya cukup tipis untuk shell yang cukup kecil juga di sini. Ini menggunakan 3 snap button untuk si padding cheek pad-nya. Dan untuk si crown pad-nya, dia menggunakan 2 snap button bagian belakang dan kuncian seperti biasa di bagian depan gitu, diselipin ke bagian, ada kuncinya di bagian si IPS-nya gitu. Dan interiornya berwarna
cream mocha semuanya, rata-rata berwarna cream mocha untuk, kalau nggak salah sih semuanya cream mocha warnanya untuk GM Venus Hijab di sini gitu ya. Jadi senada dengan warna-warna yang disukai sama si cewek-cewek sih, rata-rata warnanya seperti ini gitu. Karena kemarin juga istri gue juga ngambil helm NHK warnanya ya cream mocha gitu. Ini warnanya mocha juga untuk si paddingnya. Oke. Jadi itu paddingnya. Dan soal fitment, kalian pasti penasaran juga apakah gue bakal pakai si helmnya. Ya, gue pakai helmnya. Cuman biar lebih oke sih, gue minta bantuan teman gue sendiri buat cari tahu gimana fitment dari si helm ini. Walaupun dia bukan seorang entusias, dia hanya seorang perempuan yang menggunakan kerudung, berjilbab, berhijab, dan gue pengen tahu gimana impresinya setelah menggunakan helm ini gitu. Jadi di notes ini subjektif penilaiannya dari yang bersangkutan, ya sebatas dia pengguna umum lah gitu. Coba deh dengerin. Enakin nggak? Enak kan? Ada yang kosong nggak? Maksudnya cepolnya aman nggak? Cepolnya aman, tertutup. Aman. Terus tengkorak kiri kanan sebelah sini nih, ketekan nggak? Enggak. Coba gimana? Enak. Telinga? Ada yang Telinga? terlipat nggak? Enggak, aman. Telinga aman. Terus kalau dibandingin sama yang dipakai sebelumnya? Lebih enak nih. Soalnya ini pas. Cepolnya aman. Tutupin bisa kan? Ya jadi kurang lebih seperti itu impresi pemakaian ya dari teman gue itu. Jadi secara umum sebenarnya dia bisa bilang helmnya cukup nyaman dan bisa mengakomodir bentuk kepalanya ditambah cepol rambutnya. Jadi masih cukup oke. Kerasa solusinya dari sebuah helm ini yang emang diperuntukkan buat teman-teman perempuan yang berkerudung. Jadinya ya secara value ini oke. Secara objektifnya tujuannya udah sesuai gitu buat pengguna hijab. Ini bisa mengakomodir hal tersebut gitu ya, biar di jalan nggak sampai rata-rata. Walaupun tadi gue sempat ngeliat juga waktu dia pakai, pasti kenapa ya perempuan hijab itu kalau pakai helm dia agak atas di sini, yaitu masalahnya soal cepolnya gitu. Jadi nggak sampai full banget. Jadi tadi tuh kendalanya sizing helmnya tetap harus naik 1 size atau 2 size maksimal gitu. Dan ini helmnya sebenarnya sesuai dengan lingkar kepalanya, cuman harus naik 1 size biar lebih enak lagi gitu. Cuman waktu dia cobain untuk lingkar kepalanya udah cukup sebenarnya gitu. Dia nggak geser kiri kanan, jadi fitmentnya udah oke. Telinga nggak ada yang ketekan. Jadi menurut gue secara overall helm ini memang bisa mengakomodir hal tersebut gitu buat teman-teman berhijab. Tuh kalau misalnya gue pakai helm ini helmnya size M gitu ya. Ini tuh lebih besar gitu. Kalau misalnya emang buat cowok umum mungkin gua harus downsize pakai helm ini. Cuman ini longgar banget. Dan emang shell bagian belakangnya kosong banget. Kosongnya bukan bagian atas doang, tapi ke belakang pun dia kosong. Yaitu untuk mengakomodir cepolnya si perempuan yang berhijab gitu ya. Yaitu untuk mengakomodir cepol dari perempuan yang menggunakan hijab, ada rambut di bagian belakang gitu ya. Oke, jadi gede banget dan ya gede, kerasa banget sih. Jadi sebenarnya shellnya emang kerasa banget, luas banget bagian belakangnya gitu. Itu sih yang bisa gue kasih informasinya soal fitment. Kalau gue tidak bisa memberikan penilaian subjektif yang lebih oke gitu ya soal fitment, karena ini emang buat perempuan berjilbab. Ya, jadi conclusionnya dengan harga Rp250.000 ini bisa menjadi sebuah solusi buat temen yang berhijab. Seperti yang gue bilang tadi, IPS-nya oke, sesuai. Cuman buat kalian mau beliin buat cewek kalian ataupun partner cewek, saudara cewek dan lain-lain, ataupun yang menonton video Acuan Hobi ini, kalau misalnya kalian menggunakan hijab, saran gue sih naik 1 size dari lingkar kepala kalian gitu tetap gitu. Jangan terus size sesuai dengan lingkar kepala. Kalau misalnya kalian punya lingkar kepalanya 57 cm gitu ya, kalian bisa belinya yang L, nggak usah yang M. Menurut gue kayak gitu ya gitu. Cuman disesuaikan lagi bentuk rambutnya seperti apa, mungkin itu bisa jadi salah satu acuan atau penilaian buat nentuin sizing helm yang bakal kalian beli untuk helm Venus Hijab di sini gitu. Jadi overall menarik. Untuk helm ini harganya murah, bisa jadi gift juga atau hadiah juga.
detailnya oke, nggak apa ya, nggak receh lah untuk helm ini gitu dipakai, dan gue yakin mereka akan ngeluh buat yang pakai helm ini, buat cewek-cewek berhijab dikasih helm ini kayaknya akan ngeluh gitu, asalkan fitmentnya pas buat mengakomodir cepol rambutnya mereka. Oke, sekian review dari gue soal helm GM Venus Hijab di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa membantu dan bisa menginspirasi buat kalian yang pengen beli helm khusus untuk cewek yang berhijab di sini gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.